Kartu ATM almarhum Olga itu yang tahu pinnya cuma ada 5 orang. Yang pertama almarhum Olga, yang kedua adalah kakak Reni, yang ketiga adalah Bang Billy, yang keempat adalah asisten, yang kelima adalah pembantu atau asisten rumah tangga. Ada historinya ketika uang almarhum di dalam ATM ini sempat hilang 1,5 miliar guys. Uang almarhum di dalam ATM ini sempat hilang 1,5 miliar. Siapa sih ini yang pada jahat bilang Mavera ngambil duit Olga, padahal sudah dibilang sama Bang Billy, ada juga di media sosialnya emak dan di podcastnya Bang Billy juga ada bahwa yang ngambil itu adalah orang terdekatnya dari Olga sendiri. Pada saat itu bukan hanya emak, di circle kita itu orang terdekatnya Olga banyak gitu, tapi karena emak itu manajer jadi disangkain emak yang bisa melakukan hal itu. Alhamdulillah banget lega mak, maksudnya mungkin setelah 10 tahun dibully, dikatain, difitnah, dijelek-jelekin habis-habisan, Allah ngebuktiin setelah 10 tahun sampai emak tuh ke psikiater loh. Pembulian itu sangat tidak bagus buat mental seseorang. Emak itu sampai masuk ke psikiater. Dari emak ke pertamanya, emak sebelum ke psikiater itu emak ke psikolog dulu, konsultasi, kita tukar pikiran. Akhirnya emak sampai nggak bisa tidur karena emak nggak bisa ngelihat orang itu ngata-ngatain kita seenaknya mereka gitu. Itu emak bikin emak rasa, ya Allah, lu kan nggak tahu gitu doang, itu lu nggak tahu. Cuman karena emak nggak mau ngelawan, emak nggak mau ngejawab, emak nggak mau ada sensasi, emak diam gitu. Nah alhamdulillah berkat Bunda Korla, berkat Ruben, semuanya akhirnya terbuka jalurnya bahwa oh iya ya Allah, ditunjukin nih benar bahwa bukan emak lo yang misahin Olga sama Ruben, dan bukan emak juga yang ngambil uangnya Olga gitu loh. Kan ada satu orang yang masa lalunya Olga itu circle Olga yang dulu gitu. Nah itu mereka itu yang melakukan hal itu. Ada satu orang, bukan mereka, satu orang yang melakukan itu, tapi keluarga Olga tahu, keluarganya dari pihak yang ngambilnya juga tahu gitu. Tapi karena emak tidak boleh menyebutkan nama, karena kita sudah ada surat hitam di atas putih bahwa orang itu sudah mengakui kesalahannya dia, ya udah emak diem, karena emak harus diem waktu itu, nggak boleh banyak ngomong. Makanya emak ikutin saran keluarganya Olga, kita harus diem ya diem, nggak banyak ngomong gitu, takut salah. Karena gimana pun juga kalau kita sekarang nyebutin nama orang, takutnya kena undang-undang ITE kan. Jadi bener, jadi tuh kayak sekarang ini akhirnya netizen Indonesia, penonton Indonesia akhirnya tahu bahwa sebenarnya bukan Mavera yang ngambil uangnya Olga, bukan Mavera yang adu domba Olga dan Ruben berpisah. Udah diklarifikasi juga sama Bunda Korla dan Ruben bahwa bukan emak, karena emak pada saat itu belum di zamannya mereka. Emak itu di zamannya itu setelah mereka pisah, emak itu baru masuk dalam hidupnya Olga gitu. Jadi sampai ada netizen yang ngomong gitu loh, Dion, ada yang ngomong apa, Dion ngomongnya kasihan dong ya Mavera, selama ini Mavera yang dituduh sampai kayak gitu. Akhirnya masyarakat Indonesia kalau yang pintar pasti mengerti begitu loh, bahwa aku pada saat masuk dalam hidupnya Olga itu, Olga sama Ruben udah nggak jalan bareng, jadi emak baru masuk ke dalam hidup mereka gitu. Tapi emak yang dituduh gitu. Untungnya kemarin pas live-nya Ruben dan Bunda Korla dijelaskan bahwa bukan Vera gitu. Benar-benar waktu yang menjawab. Iya benar, akhirnya waktu yang menjawab, walaupun itu dengan 10 tahun waktu batinnya emak kesiksa untuk menunggu jawaban ini gitu. 10 tahun merasa ibarat kata dizolimi dengan orang-orang yang
pengen banget emak jatuh, pengen banget emak itu dihina orang, dikatain orang. Aduh, itu dia. Kan aku jawab di situ. Aku ada yang membela aku juga, ada beberapa yang belain emak juga bahwa memang bukan emak waktu itu. Makanya kenapa ada pembicaraan Bunda Korla dan Ruben pada saat itu, gara-gara ada podcast tersebut. Karena podcast tersebut Ruben juga nggak bilang Mafera. Di situ Ruben bilang Mas, bukan, dia bilangnya Mas. Mas itu bukannya Mafera, Mas itu kan berarti laki-laki, gitu. Berarti kan laki-laki, bukannya emak, gitu loh. Nah disitulah akhirnya Ruben dan Bunda Korla mengklarifikasi semua. Alhamdulillah, makanya makasih banyak buat Bunda Korla dan Ruben yang ibarat kata sudah membantu menjelaskan sebenarnya siapa sih yang memisahkan Ruben dan Olga, juga siapa sih ini yang pada jahat bilang Mafera ngambil duit Olga, padahal sudah dibilang sama Bang Billy, ada juga di media sosialnya emak dan di podcastnya Bang Billy juga ada bahwa yang ngambil itu adalah orang terdekatnya dari Olga sendiri pada saat itu, bukan hanya emak. Di circle kita itu orang terdekatnya Olga banyak gitu, tapi karena emak itu manajer jadi disangkain emak yang bisa melakukan hal itu. Iya. Kartu Olga Saputra, banyak banget guys, Olga SIM. Oke guys, kalau boleh jujur, di sini gue belak-belakan, gue ngomong apa adanya. Kartu ATM almarhum Olga itu yang tahu pinnya cuma ada 5 orang. Yang pertama almarhum Olga, yang kedua adalah kakak Reni, yang ketiga adalah Bang Billy, yang keempat adalah asisten, yang kelima adalah pembantu atau asisten rumah tangga. Kenapa Bang Billy bilang semuanya pada tahu pinnya almarhum Olga Saputra? Karena tipe almarhum Olga itu tipe orang yang percaya sama siapapun. Dia ketika ngasih ATM dan ngasih nomor pinnya, biar anak-anaknya aja yang suruh. Kayak Bang Billy disuruh, kalau nggak asisten rumah tangga, kalau nggak asisten pribadi nyuruh ngambil duit, almarhum terima bersih. Terus ada historinya ketika uang almarhum di dalam ATM ini sempat hilang 1,5 miliar guys. Uang almarhum di dalam ATM ini sempat hilang 1,5 miliar guys. Pelakunya sudah tahu keluarga dan pelakunya sudah mengakui dia sudah mengambil uangnya almarhum. Dia mau mulangin uangnya almarhum sekitar 300 juta. Terus kalau katanya mama sama bapak, yaudah nggak usah, ambil aja 300 jutanya, keluarga ikhlas. Semoga ini menjadi ladang pahalanya buat almarhum Olga Saputra. Ini real guys, sumpah demi Allah ini real. Dan pelaku juga udah mengakui kesalahan dia. Intinya